100 gram. Feeling so tall, I could give a high five to the pilot. Yeah, family tight, I keep small circle like island. Whoa, inbox full of contracts outside. So I wanna did it. W's only, you know I've been winning. Top of the world, the globe is spinning. If you know, you know I've been on a mission. Got a little time on my hands like a wristwatch. I don't got time for the breaks and the pit stop. Race through the gridlock, take it like Chris Rock. Right to the chin, still win heavy metals like Slipknot. Got the Itu yang akan kita bahas sebentar dengan mahasiswa. Ya, silakan masuk. Misi. Ya. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Ya. Jadi saya mau lapor tentang kondisi pasien bernama Nabila yang berada di ruangan 203 itu pada pagi dini hari pukul 6.30 mengalami sesak napas dan saturasinya itu menurun. Kak Vivi pakai format Isbar ya? Iya, biar laporannya terstruktur dan langsung ke inti masalah. Jadi pasien yang bernama Ibu Nabila dengan umur 65 tahun itu tiba-tiba mengalami sesak napas dan disertai batuk bertahap. Saturasinya menurun menjadi 89% dengan nasal kanul 2 liter per menit. Bukannya tadi malam masih 96% ya? Kalau saya nggak salah catat. Iya, betul. Tapi pada pagi hari tiba-tiba pasien mengalami gelisah dan juga sesak napas. Oke, baik. Apakah ada perubahan posisi dari pasien terkait tidurnya yang sehingganya memperburuk napasnya? Iya dokter, pada awalnya posisi pasien itu miring ke kiri, namun saat sesaknya itu kambuh, pasien itu posisi tempat tidurnya pada bagian kepalanya kami ubah menjadi posisi semi-fowler. Oh iya, baik. Selamat pagi Bu Nabila. Jadi saya perawat Vivi. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada Ibu ya. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Baik. Baik, Ibu, tekanan darah Ibu 140/90 ya. Oke. Baik Ibu, selanjutnya saya akan mengecek respirasi Ibu ya. Baik Ibu, setelah dicek respirasi Ibu 30 kali per menit ya. Oke baik, Ibu pemeriksaannya sudah selesai. Apakah ada yang perlu Ibu tanyakan? Baik Ibu, kalau ada apa-apa hubungi saya di nurse station ya. Saya pergi dulu. Jadi pasien yang bernama Ibu Nabila ini dirawat sejak 3 hari yang lalu karena penyakit pneumonia, dan beliau ini memiliki riwayat penyakit asma sejak remaja dan hipertensi yang terkontrol. Saat saya mengecek keadaan pasien tadi pagi itu, hasilnya suhu tubuhnya 38,7 derajat Celcius, tekanan darah 140/90 ml air raksa, dan denyut nadi 102 kali per menit. Berarti ada kemungkinan infeksinya akan kambuh atau belum tertangani dengan optimal ya? Riwayat asmanya juga bisa memperburuk respon terhadap infeksi ya? Iya betul, apalagi pasien ini usia lanjut, jadi kita harus hati-hati dalam penanganannya supaya penyakitnya tidak akan berkembang menjadi gagal nafas. Nah,
Tanda-tanda vital menunjukkan napas cepat 30 kali per menit dengan suara ronki kasar di kedua paru terutama basal. Pasien tampak lemah dan sering mengeluh sesak. Nah, saya menduga infeksinya itu progresif dan kebutuhan oksigennya itu meningkat. Oh ya Kak, apakah pasien sempat batuk berdarah dan lendirnya berubah warna? Oh iya, kalau soal batuk, pasien mengalami batuk, terus lendirnya itu berwarna kuning kehijauan tapi tidak memiliki darah. Dari hasil pemeriksaan, saya menyarankan agar pasien untuk dilakukan pemeriksaan toraks pada hari ini dan juga pemeriksaan darah dan tulang. Juga termasuk pemeriksaan LED dan CRP kalau bisa. Mungkin oksigen perlu ditingkatkan ya. Apakah perlu diganti alat bantu napas, dok? Baik, terima kasih laporannya Nurse Pipi. Laporannya sudah sangat jelas. Tolong naikkan oksigen pasien jadi 5 liter per menit. Kemudian gunakan masker simpel saja. Dan kalau boleh tolong lakukan juga pengambilan sampel darah. Kemudian jika memungkinkan, tolong lakukan juga pemeriksaan gas darahnya. Saya akan evaluasi ke ruang pasien sebentar lagi. Siap dok, saya bantu ambilkan darahnya. Iya. Ternyata SBAR itu ngebantu banget ya buat komunikasi cepat, jelas banget alurnya. Iya, dibanding laporan biasa, SBAR itu bikin kita fokus dan tidak muter-muter. SBAR itu cocok banget digunakan pas darurat gini. Iya, aku jadi pengen latihan SBAR tiap hari biar pas sport profesi nanti terbiasa. Nah, betul sekali. SBAR itu sangat membantu kita dalam komunikasi antar tenaga kesehatan, terutama dalam situasi kritis. Dengan informasi yang singkat, padat, dan juga jelas, dapat membantu kita dalam mengambil keputusan dengan cepat dan juga tepat. Oh baik, terima kasih dok. Kami jadi belajar banyak dari kasus ini. Permisi Ibu Nabila. Ibu Nabila, perkenalkan saya perawat Vivi. Di sini saya mau menanyakan bagaimana perkembangan Ibu setelah menggunakan oksigen ini. Jadi ya untuk sekarang, misalkan punya itu tidak terasa oksigen. Oh, tidak terasa ya. Saya naikkan ya Ibu. Oke, oksigennya sudah saya naikkan. Bagaimana perasaannya Ibu? Jadi sekarang itu sudah lebih nyaman. Iya, sama-sama kami di sini untuk memudahkan Ibu. Nah, Ibu, apakah setelah ini ada yang perlu Ibu tanyakan atau Ibu butuhkan? Baik, karena sudah tidak ada, sebentar akan datang dokter yang akan memeriksa Ibu dan juga akan ada pengambilan darah ya Ibu. Baik, saya pergi dulu. Mari Ibu. Better turn up, power on up till I can't even think no more. Thinking ready to go down.